Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Ananta dari program studi PJKR kelas 7A Fakultas FPIPSKR Universitas PGRI Semarang. Kebetulan kali ini saya bertemu dengan rekan lama saya yang bernama Mas Sugito Muhammad Tri Surya Alam. Kebetulan Mas SM Tri Surya Alam merupakan atlet taekwondo sekaligus pelatih nih sob di suatu daerah. Kebetulan saya juga akrab dengan Mas Surya Alam, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya bisa dipertemukan dengan Mas Surya Alam. Saya senang sekali, Mas Surya keadaannya baik-baik aja gitu ya, sehat. Oke, langsung saja kita capcus, nantikan videonya sampai selesai ya, jangan di skip, tonton sampai habis guys. Oke, baik. Halo Mas Surya. Halo Mas Arif. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Terus karirmu gimana sekarang? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Semua baik-baik aja ya, yang penting ya. Baik-baik saja. Sehat. Keluarga di rumah juga sehat. Amin. Rezeki lancar, Amin. urusan lancar Amin. gitu kan. Geser lagi. Geser sini. Nah, Mas Surya ini tentunya atlet taekwondo yang sangat berkompeten di bidangnya. Maka dari itu Mas Surya bisa sedikit menjelaskan mungkin tentang karirnya selama Mas Surya terjun di dunia olahraga taekwondo. Nah, yang pertama nih Mas Surya nih, mengapa Mas Surya ingin menjadi atlet taekwondo, bahkan sampai sekarang hingga menjadi pelatih gitu? Ya, Bang. Ya pertama-tama saya tertarik dengan tertarik dengan taekwondo itu dimulai pada saat ya sekitar SD kelas 5. Kelas 5 dan kebetulan saya nggak punya keahlian sama sekali, dan ya lama-lama sering berlatih, terus ikut kenaikan sabuk, Betul. terus sampai ya kalau ada kejuaraan ya ikut, tuh mau kalah atau mau menang yang penting harus mencoba. Itu Mas Arif. Oke, baik. Yang penting kita ketika punya keinginan ingin menjadi seorang atlet, tetap berusaha dan jangan menyerah ya Mas Surya, kuncinya ya. Oke, bagus nih prinsip-prinsip mindset dari Mas Surya sebagai seorang atlet, punya pendirian yang luar biasa. Kemudian yang kedua nih Mas Surya, apa filosofi taekwondo menurut Mas Surya? Filosofi itu kayak sejarah taekwondo dari dulu yang sebelum terkenal banget hingga sekarang itu populer banget gitu loh, cabang olahraga taekwondo. Menurut Mas Surya filosofinya apa? Ya singkatnya saja, filosofinya taekwondo itu ya asalnya itu dari Korea Selatan. Dan ya cuma gimana ya kalau dijelaskan nanti malah salah kaprah nanti. Oke, intinya Mas Surya ingin menjelaskan, namun panjang lebar ya Mas ya. Iya. Maksudnya kayak ketika dijelaskan itu panjang, nanti mungkin waktunya kurang cukup. Oke, baik, bagus. Mas Surya nih, Mas Surya kan dulu pemain atau atlet taekwondo ya. Nah, bisakah Mas Surya menjelaskan secara rinci ya Mas Surya ya, seperti apa sih pola latihan taekwondo itu dengan ciri khas yang Mas Surya miliki? Jadi itu seperti apa rincinya pola latihan olahraga taekwondo dengan ciri khas yang Mas Surya miliki menurut pribadi Mas Surya? Ya pertama-tama untuk melatih
kekuatan kaki itu harus kayak contohnya lari. Lari itu penting untuk kekuatan otot kaki dan menguatkan otot jantung. Terus yang kedua dengan cara kayak di cabang olahraga itu ada shuttle run mas. Run itu manfaatnya banyak banget, bisa untuk pelincahan dan kekuatan. Itu soalnya apa sekarang di cabang taekwondo itu difokuskan dengan kecepatan kaki. Kecepatan kaki itu yang tarung. Kalau yang biasanya di seni atau yang dikenal dengan komse itu fokusan pada kecepatan tangan, kecepatan kaki, dan tidak lupa harus fokus dengan taigennya atau jurusnya. Itu mas. Oke, baik. Itu rinci sekali ya. Jadi tiap-tiap teknik itu ada pola latihannya tersendiri ternyata. Tidak satu teknik pola latihannya itu sama, tidak. Ternyata setiap teknik yang kita pelajari itu ada pola latihan khususnya tersendiri. Jadi beda-beda setiap teknik itu pola latihannya. Itu ya Mas Surya ya. Iya. Oke, bagus. Nih sekarang nih kan Mas Surya kan di sisi lain atlet taekwondo, Mas Surya juga pelatih nih ya. Nih, menurut Mas Surya nih, bagaimana Anda menanggapi suatu kritik dari penggemar atlet ataupun dari pihak pengurus organisasi olahraga taekwondo di suatu daerah Mas Surya yang digeluti? Apa? Ya kalau kritik dari siapa nih, atlet lain. Terserah Mas Surya, bebas. Cara Mas Surya mungkin menanggapinya bagaimana gitu, baik itu dari kritik netizen, kritik dari sesama atlet ataupun kritik dari pengurus taekwondo di daerah Mas Surya. Ya kalau kritik buat pribadi saya sendiri itu untuk menambah kualitas diri saya semakin membaik. Karena apa? Kita itu belajar dengan cara menerima kritikan dari orang lain. Kalau ada kekurangan terus dari orang lain mengkritik, ya sebaiknya saya mendengarkan dan dijalankan. Terus kan kalau di pelatih, kalau udah sabu hitam tuh kan namanya kan pelatihnya namanya sabem. Nah sabem itu biasanya itu kayak menjelaskan tentang bagaimana cara untuk melatih untuk kecepatan kecepatan kaki, terus lari zigzag gimana. Nah disitulah sebagai kayak saya tuh masih belajar juga gitu mas. Oke, terima kasih. Jadi pendapat dari Mas Surya itu seperti itu. Mas Surya seorang atlet yang sangat luar biasa. Walaupun Mas Surya memiliki kemampuan yang handal, kemampuan yang cukup dibilang profesional ya, itu sebagai atlet taekwondo, tapi Mas Surya masih dengan lapang dada menerima kritik, masukan ataupun saran dari orang lain, dari atlet lain juga, baik dari pelatih juga, gitu ya Mas Surya. Iya. Itu bagus ya. Kita itu tidak bisa sukses kalau kita tidak mau menerima kritikan dari orang lain. Nih, kemudian bagaimana Anda akan mendapatkan kepercayaan dari para atlet dan kepercayaan dari orang tua atlet sebagai status Anda seorang pelatih? Bagaimana Anda akan mendapatkan kepercayaan dari atlet
maupun orang tua atlet sebagai status Anda yang sebagai pelatih? Bagaimana? Ya, kepercayaan dari atlet pribadi, Orang tua bisa percaya sama Anda? orang tua. Ya, pertama itu mungkin orang tua melihat dengan cara saya melatihnya anaknya orang lain, dan juga membenahi karakternya mulai dari nol sampai nanti dia sukses sampai masuk ke tingkat nasional. Dan itu pun tergantung cara mendidik karakternya seorang atlet sendiri. Ada yang mungkin, mohon maaf ya, ada yang pelatih melatih dengan cara didikannya keras, ada yang didikannya lembut, itu untuk memajukan atletnya sendiri dan juga mengangkat nama klubnya taekwondonya sendiri. Kan biasanya kan klub-klub taekwondo kan banyak sekali tuh, kalau kan ada 4 atau 5 lah. Itu kan semua pelatih itu kan mempunyai ciri khas latihan masing-masing. Oke, baik, cukup rinci tadi penjelasannya, sehingga orang tua dari atlet itu sangat mempercayakan Mas Surya sebagai pelatihnya dari atlet-atlet tersebut ya. Wah, luar biasa nih, multi talent ya. Di sisi lain masih jadi atlet taekwondo, tapi Mas Surya juga statusnya nyambi sebagai pelatih gitu juga. Mantap, luar biasa. Kemudian langkah apa yang akan Anda ambil untuk meningkatkan nilai keseluruhan atlet, khususnya atlet taekwondo di lingkup daerah Anda? Maksudnya langkah apa nih yang akan Mas Surya ambil nih untuk meningkatkan nilai keseluruhan atlet taekwondo di daerah Mas Surya biar ada kemajuan gimana maksudnya? Ya, Adalah langkah awalnya itu dari paling gampang aja Mas, dari kedisiplinan. Disiplinan guys, sekarang di masyarakat Indonesia itu kalau janjian itu mesti jamnya mulur. Yang kedua bisa menata diri pribadi masing-masing, dan juga janganlah kalau udah punya kemampuan itu memunculkan kesombongan. Oke, luar biasa sekali ya planning Mas Surya yang akan memberikan nilai-nilai untuk atlet taekwondo ke depannya supaya bisa lebih maju lagi. Itu ya, ternyata luar biasa. Oke. Kemudian nih, peran apa yang mungkin Anda mainkan oleh pengurus organisasi taekwondo supaya kedepannya atlet taekwondo di daerah Mas Surya bisa lebih baik lagi? Misalkan gini, peran Mas Surya, peran apa yang akan dimainkan oleh Mas Surya nih sebagai pengurus? Misalkan Mas Surya nanti jadi pengurus organisasi taekwondo di suatu daerah Mas Surya. Nah, kemudian peran apa yang Anda mainkan nih untuk kedepannya supaya atlet-atlet taekwondo itu bisa lebih maju lagi dan lebih baik lagi gitu? Kalau perannya sih ya cuma itu ya, nggak peran, dibilang peran tuh organisasi ya bisa dari awal terbentuknya dari struktur organisasi itu sendiri. Kalau
satu tim bisa bekerja sama dengan kompak, insya Allah akan memunculkan bibit-bibit atlet di bidang bela diri yaitu taekwondo dengan menuju ke pertandingan yang lebih tinggi atau internasional. Sudah ya Mas Surya. Oke nih, cukup menarik. Cukup nih. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Mas Surya nih. Bagaimana Mas Surya akan membangkitkan minat masyarakat untuk mempopulerkan cabang olahraga taekwondo di lingkup daerah Mas Surya? Nih, ulangi lagi ya. Bagaimana Mas Surya akan membangkitkan ya minat masyarakat nih terhadap olahraga taekwondo di lingkup daerah Mas Surya biar lebih populer? Gimana Mas Surya Caranya untuk populer adalah di masyarakat? ya pertama itu kita bujuk anaknya terlebih dahulu bisa bergabung dengan di tim saya dan juga untuk kayak untuk memunculkan semangat dan apa sih itu bela diri taekwondo, dan juga orang tua itu bisa mempercayai saya untuk mendidik anak supaya sampai ke jenjang yang lebih tinggi di tingkat nasional. Sudah cukup segitu? Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Mas Surya. Semoga Mas Surya kedepannya menjadi atlet taekwondo sekaligus pelatih taekwondo ini yang lebih baik lagi, yang lebih berwibawa lagi, dan kemudian jadi panutan sama atlet-atlet juniornya Mas Surya. Semoga Mas Surya di karirnya semakin berkembang. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Sama-sama. Mas Surya. Mohon maaf nih menunggu waktunya. Enggak. Nah, sampai lain waktu ketemu ya. Ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau sikap saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya Arif Budi Ananta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.